Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kelas kita sampai dengan akhir seperti itu. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia dan merupakan narasumber kita pada malam hari ini yang akan membahas tentang bagaimana sistematika dan teknik penulisan artikel populer. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu peserta yang masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini, semoga Bapak Ibu dapat mengikuti Zoom meeting tanpa ada kendala yang lainnya. Dan saya informasikan kembali Bapak Ibu terkait dokumen, absensi, dan yang lainnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua akan kami siapkan. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk diskusi dan mengikuti kelas kami. Dan terkait dengan jadwal Bapak Ibu, malam hari ini merupakan sesi kedua untuk diskusi Zoom meeting kita. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk berdiskusi dengan narasumber pada malam hari ini. Dan untuk sesi pada malam hari ini Bapak Ibu ada dua, yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber kami yaitu Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD, dan yang sesi kedua yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti akan saya persilahkan ketika sudah melakukan raise hand di perangkat Zoom meeting Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya informasikan kembali untuk jadwal. Malam hari ini merupakan sesi kedua untuk Zoom meeting kita, dan besok pagi grup akan kami buka kembali sampai dengan hari Minggu pada tanggal 29 Oktober agar Bapak Ibu dapat berdiskusi dengan narasumber kami di WA Group. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa membuat artikel populer karena kami memiliki slot gratis untuk publikasi di Radar Edukasi. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas tersebut agar bisa mendapat publikasi gratis dari kami. Dan Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada malam hari ini dilaksanakan oleh Guru Cendekia Indonesia. Eh, Mohon maaf, dan kegiatan kami pada malam hari ini dilaksanakan oleh Guru Cendekia Indonesia. Dan Bapak Ibu, semoga setelah selesai diklat ini, Bapak Ibu dapat menghasilkan karya, yaitu seperti mutu kami berkarya nyata untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin agar tidak berlama-lama, kita akan langsung menyapa narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD. Baik, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Mbak Lulu. Sudah siap dan semangat sepertinya Pak ya memberikan materi kedua pada malam hari ini. Siap. Baik, Insyaallah. mungkin langsung saja saya serahkan pada narasumber kami pada malam hari ini kepada Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan kedua dalam diklat daring penyusunan dan publikasi artikel populer. Di pertemuan pertama kemarin sudah diawali oleh Bapak Randi Pratama yang membahas berkaitan dengan ide terlebih dahulu, karena memang dalam setiap karya ilmiah ataupun karya apapun, ide pasti menjadi awal untuk membuat sesuatu. Setelah ada ide, barulah Bapak Ibu bisa coba untuk lanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Seperti yang akan kita bahas pada malam hari ini, secara simpel akan saya coba bawakan, dan harapannya Bapak Ibu bisa mengaplikasikan teori ataupun pembahasan kita pada malam hari ini untuk menghasilkan sebuah karya. Karya yang berbentuk artikel populer. Karena seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kami sudah menyiapkan sekitar 20 slot publikasi artikel populer di media kami di radaredukasi.com yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk berkarya. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya, izinkan Bapak Ibu, saya Muhammad Soehardi yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Moderator.
yang pada malam hari ini saya sekaligus narasumber dan memang kami mengelola satu media populer yang bernama radaredukasi.com dan saya adalah salah satu pimretnya, yang mana Bapak Ibu kami buka kesempatan nanti dan kami akan umumkan di grup WA. Karena saya juga masuk di grup WA Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiskusi di WA grup juga. Kemudian Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini, yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan sistematika dan teknik penulisan artikel populer. Kalau kemarin Bapak Ibu saya anggap atau mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memiliki ide ya, ide penulisan artikel populer karena tentunya banyak sekali ide-ide yang ada yang Bapak Ibu bisa angkat ataupun tulis dan tentunya sesuai dengan keahlian Bapak Ibu masing-masing. Ataupun jikapun Bapak Ibu beda bidang gitu ya, Bapak Ibu bisa ambil topik-topik yang ngetren, lagi ngetren sekarang ataupun yang terbaru. Mungkin Bapak Ibu yang ada menjadi seorang guru, Bapak Ibu bisa angkat di kurikulum Merdeka ataupun kebijakan-kebijakan pendidikan yang terbaru berkaitan dengan PPG mungkin ataupun yang berkaitan dengan update-update terbaru di bidang pendidikan. Ataupun Bapak Ibu di profesi lain juga tentunya edukasi-edukasi tidak hanya sebatas seorang guru saja, tetapi profesi yang lain juga Bapak Ibu bisa tuangkan edukasi-edukasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Untuk malam hari ini saya awali berkaitan dengan ada kalimat populer juga yang menjadi inti dari kita sebagai penulis, karena memang tugas kita pada diklat ini adalah untuk menulis. Tapi sebelum menulis, Bapak Ibu bisa melihat di screen-nya. Jika ingin menjadi penulis hebat, maka kita harus menjadi pembaca yang hebat terlebih dahulu. Karena mustahil rasanya ataupun saya pribadi merasakan sekali jika memang kita belum banyak membaca, lalu apa yang kita tulis gitu ya. Sama dengan mendapatkan ide. Ide paling banyak setelah membaca. Nggak akan keluar ide itu kalau Bapak Ibu agak ataupun kurang rajin membaca gitu ya. Jadi saya ajak kepada Bapak Ibu, kita harus menjadi pembaca terlebih dahulu sebelum kita menulis. Itu Bapak Ibu, dan saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu di malam hari ini. Bisa jawab saya di kolom chatting, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk kita berdiskusi berkaitan dengan sistematika dan teknik penulisan artikel populer. Bisa jawab saya di kolom chatting Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima materi? Dan kita akan coba nantinya untuk menulis dan kita akan publikasi. Oke, Mbak Ibu Izati, Bapak Andi Taufik, Bu Nilawati, Bapak Dadung, Bu Sanita Lohi, ada Izati, ada Bu Yuniarti, Bu Sri Nurhayati, kemudian Bu Nur Hafifah, Bapak Ansel Musando, Pak Muhammad Badrus Soleh. Oke, sudah setengah yang sudah siap dan saya pun lebih siap lagi. Baik, untuk yang pertama Bapak Ibu, ini adalah saya tunjukkan karya-karya dari peserta kami di kelas sebelumnya ataupun di kelas sebelumnya. Jadi kami mengundang Bapak Ibu juga untuk menulis artikel yang tentunya berkaitan dengan edukasi karena kami topiknya edukasi yang dimuat dalam website ataupun media populer kami, media online radaredukasi.com. Silahkan Bapak Ibu bisa buka di browsernya radaredukasi.com. Di situ sudah hampir 1000-an artikel yang sudah terpublikasi, yang rata-rata itu semua adalah hasil dari karya dari peserta. Nah, itu Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan media, kami sudah menyiapkan contoh, kami sudah menyiapkan template yang sudah kami kirimkan di WA Group tadi
em, sebelum ini, dan itu akan menjadi pedoman Bapak Ibu. Oleh karena itu, silahkan manfaatkan kesempatan ini. Nah, ini adalah radar edukasi termasuk di media nasional karena sudah terdaftar di eh, BRIN gitu ya, dan sudah memiliki nomor ISSN. Seandainya nanti Bapak Ibu juga membutuhkan dalam bentuk cetak, kami juga akan coba untuk melayani Bapak Ibu. Dan yang terpenting untuk kita bisa menulis terlebih dahulu ya. Oke, tulisan Bapak Ibu seperti yang ada di atas tadi. Di media online bisa online dan cetak seperti di atas. Oke. Nah, ini semua akan kita coba, Bapak Ibu. Kemarin sudah Bapak Ibu menerima materi dan pada malam hari ini dan beberapa hari ke depan nanti akan kami umumkan berkaitan dengan penerimaan artikel populer di Radar Edukasi. Oke, berkaitan dengan sistematika. Sistematika dalam menulis artikel populer. Saya ingin memulai dulu berkaitan dengan tips sebelum menulis artikel. Artikel populer ini cenderung lebih gampang ataupun lebih singkat daripada artikel untuk jurnal ilmiah, apalagi dengan laporan gitu ya. Kalau artikel populer kan hanya ya paling mentok lah 2 lembar gitu, ataupun 1.000 atau 1.500 kata, tergantung dari aturan satu media. Nah, yang harus dilihat terlebih dahulu ataupun dipastikan terlebih dahulu adalah ada alasan Bapak Ibu untuk menulis. Apakah alasannya alasan poin ataupun ingin koin gitu kan. Nah, poinnya pasti ada, koinnya juga pasti Bapak Ibu bisa dapatkan. Kemudian ada goalnya ataupun tujuan. Tujuan apa Bapak Ibu untuk menulis? Tujuan edukasi untuk bisa menuangkan ide dan pikiran misalkan untuk memberikan satu edukasi terkait dengan keahlian Bapak Ibu dan lain-lain. Tentu silahkan buat goal Bapak Ibu sendiri. Kemudian semangat. Tentunya harus semangat dong Bapak Ibu. Tanyakan pada diri apa yang Bapak Ibu bisa membuat bersemangat gitu ya. Kalau nggak ada semangat ya buat apa untuk nggak bisa kita nulis. Kemudian silahkan perjelas perasaan yang Bapak Ibu ingin timbulkan dari sebuah tulisan yang nantinya harapannya pembaca merasakan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sedang galau, sedang memikirkan kok pendidikan seperti ini saja gitu ya. Ataupun ada perkembangan pendidikan Bapak Ibu ingin ulas, ada sesuatu hal yang kebijakan yang menurut Bapak Ibu bisa untuk dikomentari daripada Bapak Ibu nulis di status WA yang 24 jam akan hilang. Lebih baik Bapak Ibu tuangkan dalam satu kertas kemudian dipublikasikan. Nah, kalau sudah dipublikasikan itu akan abadi. Nah, itu semua Bapak Ibu coba untuk renungkan gitu ya. 4 ini, reason-nya, goal-nya, excitement-nya, dan tone-nya gitu ya. Lalu untuk sistematika sendiri, yang pertama yang harus Bapak Ibu pahami adalah kesulitan kita dalam menulis itu biasanya dari mana kita harus mulai. Saya pengen banget nulis di kepala ini udah banyak banget ide, banyak banget pikiran, tapi saya mau tulis, mau ngetik awal itu apa gitu, tapi nggak bisa keluar gitu. Nah, ini akan saya coba bagikan kepada Bapak Ibu tips dan triknya. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu banyak membaca, kemudian Bapak Ibu mendapatkan satu ide tulisan, ya silahkan Bapak Ibu buat namanya outline. Outline itu adalah kerangka tulisan. Agar Bapak Ibu nanti kalau belum membuat kerangka, kadang-kadang kita bingung mau nulis dari mana. Akhirnya ada rasa overthinking, ada rasa nggak percaya diri, ataupun baru muncul pikiran udah hilang gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa nulis outline. Outline itu adalah garis besar ataupun
kerangka yang Bapak Ibu bisa tulis yang menjadi inti dari isi artikel Bapak Ibu nantinya. Oke. Nah, itu yang pertama yang harus Bapak Ibu buat. Outline itu seperti apa? Nah, outline itu seperti ini. Di artikel populer itu meskipun hanya satu atau dua lembar bahasanya di situ, dia juga memiliki kerangka tulisan supaya lebih terarah, supaya kita nulis itu eh, nggak tumpang tindih mana mana pembuka, mana intinya, mana penutupnya. Silahkan dipastikan. Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, ada 4 tahapan dari ataupun outline dari artikel populer itu sendiri. Ada kepala, ada leher, tubuh, dan kaki. Sama seperti tubuh manusia. Kepalanya itu ada judul. Silahkan difikskan judul ataupun tema yang Bapak Ibu ingin angkat dalam tulisan Bapak Ibu. Kemudian leher ataupun pembuka. Pembukanya Bapak Ibu bisa memulai dengan misalkan satu kebijakan ataupun undang-undang. Ataupun bisa Bapak Ibu langsung to the point pada masalah pokoknya. Ya. Kemudian isi. Nah, isinya tentunya adalah apa namanya? Bagian inti dari apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan dalam artikel tersebut. Kemudian ada penutup dan kesimpulan ataupun kesimpulan. Nah, itu Bapak Ibu bisa penegasan kalimat. Nah, dalam artikel populer yang saya katakan tadi itu memang agak minim yang bisa kita tulis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus betul-betul manfaatkan yang 4 bagian ini untuk menunjukkan bahwa ada loh bagian ini ada pembukanya sampai dengan penutupnya. Jangan-jangan Bapak Ibu nanti membuat kalimat ataupun paragraf hanya pembuka saja, masih umum semua gitu kan. Belum sampai di kesimpulan. Karena memang hanya dibutuhkan hanya 1 atau 2 lembar 4 di file Bapak Ibu saja. Ataupun 1.000 sampai 2.000 kata sudah cukup. Ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan bisa coba untuk dibuat seperti ini, dan template utamanya ataupun pedoman langsungnya saya sudah kirimkan template yang ada di grup. Nanti akan kita coba bahas juga sedikit. Kita akan coba bedah apa saja isinya dan aturan-aturan penulisannya. Nah, untuk judul ini saya ambil langsung dari apa namanya teorinya, dan kita coba langsung lihat contoh tulisannya yang sudah kami publikasikan. Ada judul. Judul itu silahkan ambil kata atau frase ya minimal ya, atau biasanya yang saya lihat itu 4 sampai 7 saja. 4 sampai 7 kata ataupun frase ya. Nah, kemudian dapat menggambarkan isi pokok artikel. Itu kalimat-kalimat atau frase itu sudah mewakili dari apa yang menjadi apa namanya artikel kita nanti. Kemudian singkat, padat, relevan, dan agak sedikit provokatif. Karena memang artikel populer ini tujuan kita ataupun pembacanya adalah masyarakat luas, tidak hanya untuk satu golongan saja, tapi semua. Karena media online itu akan dibaca oleh tidak hanya para guru ataupun sarjana saja, tapi nanti akan dibaca oleh siswa, mahasiswa, dan kalangan yang lainnya. Nah, misalkan saya contohkan Bapak Ibu dalam satu judul artikel populer, misalkan yang ngetren sekarang kan kurikulum merdeka ataupun pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kurikulum merdeka saja deh, gitu kan. Kita buat kalimat yang agak provokatif gitu kan. Kurikulum merdeka, sebuah solusi atau beban. Ataupun mungkin Bapak Ibu memiliki frase ataupun kata yang lebih apa namanya bisa mengandung menarik ataupun bisa memancing pembaca untuk merasa tertarik ataupun penasaran nantinya ya. Ataupun Bapak Ibu yang senang buat laporan penelitian ataupun PTK, tentu Bapak Ibu bisa membuat ataupun mengambil beberapa item ataupun teori yang ada dalam laporannya. Bapak Ibu bisa buat judul di situ. Misalkan pendekatan jigsaw. Ya, pendekatan jigsaw ataupun kooperatif.
Selama ini kan hanya orang tahu hanya pembelajaran kooperatif ataupun model pembelajaran kooperatif, tapi belum belum tahu secara spesifik gitu. Silahkan Bapak Ibu bisa buat seperti itu lebih gampang ataupun keren nantinya. Nah, ini contoh Bapak Ibu bisa lihat-lihat judul, dan Bapak Ibu bisa lihat-lihat judul juga pada contoh-contoh di media. Tentunya di media itu pasti ada ratusan ribuan artikel yang sudah terpublikasi. Lihat contoh-contoh judulnya. Nah, karena memang beda judul artikel ilmiah ataupun judul laporan dengan judul artikel populer. Mungkin kemarin sudah disinggung oleh Pak Randi di pertemuan pertama. Nah, contoh setelah judul Bapak Ibu bisa buat kalimat pembuka ataupun paragraf pembuka. Nah, sarannya adalah Bapak Ibu dalam masing-masing bagian tadi, yang kepala, leher, dan sampai dengan kesimpulan tadi, Bapak Ibu bisa buat masing-masing paragraf saja, supaya tidak terlalu capek nantinya. Buat masing-masing tadi bagian satu paragraf. Nah, seperti saran yang di sini. Cukup satu paragraf saja Bapak Ibu. Kalaupun lebih agak agak bengkak sedikit paragrafnya tidak apa-apa. Kan satu paragraf itu minimal 4 sampai 5 kalimat. Jadi silahkan Bapak Ibu dalam bagian paragraf pembukanya itu buat satu paragraf saja. Jangan banyak-banyak. Ambil kalimat-kalimat inti ataupun pokok-pokok yang menjadi apa yang Bapak Ibu ingin bahas di artikelnya. Nah, silakan Bapak Ibu, ini saya ambil sumber di artikel yang sudah terpublikasi saja. Judul dari artikel ini adalah membangun jembatan hati. Hasilnya siswa berkualitas. Itu salah satu judul artikel yang apa maksudnya jembatan hati ini, ataupun apakah hubungannya dengan siswa berkualitas. Nah, ini orang buat penasaran gitu. Akhirnya saya coba baca, wah, ini memang ini adalah ungkapan hati seorang guru ataupun pengalaman dari seorang guru yang menerangkan bahwa guru itu tidak hanya sekedar mentransfer akademis saja gitu ataupun intelektual saja, tapi memang mengajar ataupun jadi guru itu betul-betul dilakukan dari hati ke siswa, sehingga tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan, tetapi emosionalnya juga sampai gitu. Nah, ini silahkan Bapak Ibu dalam dalam leher ataupun paragraf pembuka dalam artikel Bapak Ibu. Kemudian di paragraf ini silahkan ataupun Bapak Ibu merupakan gagasan utama dari artikelnya. Jadi tergambar apa yang penulis ini ingin sampaikan sudah terlihat di paragraf pembukanya, gitu ya. Kemudian pada bagian tubuh. Nah, bagian tubuh ini adalah inti yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, penulis ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang guru itu dilakukan dari hati. Nah, ini makanya dalam isi-isinya itu menjelaskan bagaimana menjadi guru yang yang ada memang rasa empati terhadap siswa, bagaimana mengajar dengan menghubungkan emosional antara guru dan siswa, itu yang ingin disampaikan oleh si penulis sehingga masuk di situ. Oke. Nah, kalau dalam isi silahkan kalau Bapak Ibu merasa agar nggak terlalu luas pembahasannya, silahkan dibuatkan subjudul. Nah, subjudul itu dimaksudkan agar terlalu gemuk paragrafnya. Cukup Bapak Ibu buat satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Nah, dalam 5 kalimat itu ada perwakilan subjudulnya. Misalkan guru mengajar tidak hanya dengan ilmu tetapi juga dengan hati. Gitu ya. Itu penekanan dari apa yang ingin disampaikan pada isi pokoknya. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah ada gambaran, dan tentunya
Bapak Ibu bisa membuat di artikel Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di kalimat em, pada prosesnya, proses menulisnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menulis, kadang bingung mau nulis apa gitu ya. Silahkan Bapak Ibu ditulis saja dulu. Jangan Bapak Ibu baru sedikit nulis, Bapak Ibu koreksi, tulis koreksi. Nah, nggak akan jadi-jadi nanti. Bapak Ibu tulis saja dulu sampai selesai. Pastikan nulisnya sampai selesai dulu. Jangan sekali-kali untuk membaca. Ya, tulis, tuangkan dulu semua apa yang menjadi Bapak Ibu eh, baca ataupun pikirkan ataupun ide di situ, tuangkan semuanya dulu. Nah, jangan nulis sambil ngoreksi. Ini yang penting. Kalau Bapak Ibu sedikit-dikit nulis baru dapat 3 kata, aduh salah, hapus lagi. Baru dapat satu kalimat, ini kurang. Nah, itu akan berdampak di pelajaran Bapak Ibu nulis. Jadi silahkan tulis dulu. Nah, kemudian pada bagian akhir ataupun kesimpulan. Di kesimpulan ini adalah mempertegas bahasanya di situ, mempertegas isi dan memberikan sedikit solusi atau ide dari penulis untuk bagaimana tips misalkan di situ. Nah, ini Bapak Ibu bisa menuangkan apa yang di pikiran Bapak Ibu yang menjadi kira-kira seperti ini loh cara dari menghubungkan emosional dari guru ke siswa, siswa ke guru gitu ya. Apalagi zaman sekarang memang di generasi kita sekarang, di generasi apa bahasa generasi Z ataupun generasi strawberry gitu ya, itu memang harus betul-betul dari jiwa ataupun emosional kita mengajar. Kalau enggak, wah ada banyak sekarang kasus-kasus yang ya agak kurang bagus lah untuk siswa dan guru. Nah, oleh karena itu tulisan ini saya rasa diwakili gitu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa berikan solusi. Solusi yang menjadi inti ataupun kesimpulan dari apa yang Bapak Ibu tulis. Ini yang bisa dibuat ya. Nah, kemudian setelah um, Bapak Ibu sudah selesai nulis, ada beberapa informasi berkaitan dengan sumber. Ada perbedaan sedikit berkaitan dengan sumber ataupun kutipan yang ada di artikel untuk jurnal dan artikel populer. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara mengutip. Kalau di artikel populer itu lebih cenderung agak ini ya, cenderung simple gitu ya, tidak terlalu banyak aturan. Yang penting jelas kalimatnya, jelas sumbernya. Jika Bapak Ibu ingin menampilkan sumber, jikalau tidak gitu kan, jikalau tidak itu silahkan Bapak Ibu tuangkan saja. Ya. Tapi memang jika memang itu adalah sumber berasal Bapak Ibu kutip langsung, silahkan dicantumkan. Oke. Nah, kalau di jurnal kan biasanya itu lebih saklek aturannya ataupun lebih mengikat. Nah, kalau di artikel populer itu cenderung lebih bebas gitu ya. Atau Bapak Ibu boleh juga menampilkan gelarnya, apakah judul artikel yang Bapak Ibu kutip juga boleh ya. Cenderung lebih fleksibel aturannya. Kemudian berkaitan dengan tipsnya Bapak Ibu. Setelah selesai menulis, kita udah selesai nih nulis 2 halaman atau 3 halaman. Usahakan nulis lebih banyak, dilebihkan sedikit karena kalau terlalu pas nanti takutnya ada beberapa item yang Bapak Ibu hapus ataupun tidak cocok. Jadinya kita punya cadangan gitu ya. Silakan setelah selesai menulis, Bapak Ibu baru membaca. Baru baca kembali, cek kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Apakah kata itu tidak salah ketik, kalimat itu nyambung ataupun bisa terbaca dan dimengerti. Paragraf itu antara paragraf 1 dengan paragraf kedua itu nyambung gitu kan. Itu yang harus Bapak Ibu lihat. Jangan sampai ada salah tulis ataupun salah ketik.
apalagi tidak dimengerti ataupun nanti kebolak-balik nanti kata-kata ataupun kalimatnya. Nah, itu penting. Kemudian konsultasikan dengan rekan, dosen ataupun ahli untuk memberikan saran. Ya, silahkan manfaatkan rekan-rekan sejawat ataupun siswa kita, apakah apakah artikel itu bisa dimengerti ataupun bisa minta untuk di feedbacknya dari sisi tulisan, dari sisi kedalaman isi, bisa di apa namanya minta saran ataupun minta untuk dikoreksi. Biasanya orang yang ngoreksi ataupun membaca itu paling tahu ataupun paling jeli gitu ya, melihat kesalahan. Kalau kita sendiri yang nulis, oh, ini sudah benar gitu. Tapi ketika dibaca, wah ini masih banyak salah ataupun belum bisa dipahami gitu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu lakukan itu, nah publikasikanlah ke media. Kalau disimpan saja ya nggak ada manfaatnya. Bapak Ibu posting di WA ya besoknya hilang. Posting di Facebook ya boleh-boleh saja sih di Facebook ataupun di blog ataupun di media yang lain boleh. Tapi jika Bapak Ibu ingin poin ataupun angka kredit ya tentunya Bapak Ibu harus publikasikan di media yang jelas asal usulnya gitu kan. Kalau kalau di Facebook kan nggak dapat poin kita. Kalau untuk sekedar edukasi di followers kita ya it's okay. Boleh sah-sah saja, tidak apa-apa. Nah, ataupun Bapak Ibu punya banyak tulisan di Facebook daripada hanya sebagai status ya kita publikasikan kan nanti bisa Bapak Ibu jadikan buku, bisa Bapak Ibu jadikan artikel saja dan itu bisa jadi eh, poin ataupun koin gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu dan harapannya Bapak Ibu bisa publikasi. Nah, kita coba lihat salah satu template ya. Kita coba lihat sedikit kan meskipun tadi sudah saya share template-nya. Saya coba bukakan kembali ya di template artikel yang sudah saya kirim tadi di grup. Nah, template-nya kurang lebih sama Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ada sorry. Nah, ini ada template ataupun aturan penulisan yang paling tepat dari satu media. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Nah, ini apalagi ini hanya aturannya hanya 1.000 kata saja. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, coba untuk buat per paragraf antara kalimat pembuka, isi utama dan penutupnya. Nah, dan silahkan template ini silahkan Bapak Ibu download, kemudian jadikan satu file. File khusus nama Bapak Ibu. Misalkan nama Bapak Ibu artikel Jaine gitu kan. Terkait dengan kurikulum Merdeka. Silahkan rename nama filenya agar jelas. Ini adalah tulisan Bapak Ibu. Nah, dan semua aturan-aturan sudah ada di sini. Silahkan Bapak Ibu tambahkan ilustrasi gambar, kemudian grafik kalau ada, adapun diagram, ataupun jika ada foto juga boleh. Pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Seperti apa sih ilustrasinya? Oh, ini dibagi-bagi gitu kan. Silahkan dibuatkan ilustrasi juga lebih keren di artikelnya. Nah, oleh karena itu di sini juga ada apa namanya aturan ataupun yang saya jelaskan tadi di sini sudah tertulis jelas apa yang Bapak Ibu harus tulis supaya tidak kemana-mana hasil tulisannya ataupun ide tulisannya. Oke, ya dari pendahuluan kemudian badan dan penutup. Ya kurang lebih lah 3 paragraf atau 4 paragraf bisa jadi artikel populer dan dipublikasi di media. Oke, nah ini silahkan Bapak Ibu menambahkan. Ini seperti yang saya katakan tadi ada subjudul. Subjudul itu supaya lebih kena ataupun tidak terlalu besar paragrafnya. Diberikan subjudul bahwa isi inti dari paragraf ini adalah ini. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan angka kredit Bapak Ibu ataupun poin yang dihasilkan oleh artikel populer. Silakan Bapak Ibu bisa cek
pedoman angka kredit ataupun pedoman BKD ataupun apapun bahasanya di situ. Namun yang saya ketahui adalah pasti ada poinnya. Kalau di guru itu kalau tidak salah ada yang sudah menggunakan itu poinnya 1,5. Ya 1,5. Silakan cek di buku PKB-nya ataupun pedoman pedoman angka kredit terbaru. Kalau di BKD itu saya gunakan artikel ini, dia memiliki poin 0,25 karena memang cenderung gampang gitu ya. Jadi silahkan publikasi. Andai kita punya 4 tulisan, kalau untuk dosen itu dia 4 tulisan dapat poin 1. Lumayan untuk nambah-nambah gitu kan, nambah-nambah di BKD untuk sertifikasi kita. Selain itu kan juga banyak sekali manfaat-manfaatnya. Oke, seperti itu materi untuk pada malam hari ini, Mbak Lulu selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan kita bisa diskusi. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi pada malam hari ini. Sangat lengkap sekali Bapak Ibu bagaimana tata cara sistematika dan teknik penulisan artikel populer. Tadi juga sudah dibahas oleh narasumber kita pada malam hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menulis artikel populer atau mungkin baru ingin mencoba menulis artikel populer karena tadi malam juga sudah dibahas oleh narasumber kami yang pertama, yaitu Bapak Randi Pratama Murti Kusuma tentang bagaimana ide dan menentukan untuk artikel populer tersebut. Nah, dari malam hari ini Bapak Ibu bisa bertanya langsung terkait bagaimana sistematika dan teknik penulisan artikel populer. Karena tadi sudah disampaikan oleh narasumber kami bagaimana teknik-tekniknya bahkan sudah diberikan template untuk pembuatan artikel tersebut. Nah, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melakukan raise hand di perangkat Zoom meeting Bapak Ibu. Nanti akan saya persilahkan dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat akan saya persilahkan juga. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melakukan raise hand dan menghidupkan videonya. Baik, di sini ada Ibu Hajah Badalah. Silahkan Ibu bisa menghidupkan audionya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Pak? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Ibu, silahkan. Oh ya. Ya ini saya mau bertanya tentang kaitan judul yang sudah saya sampaikan kemarin malam sama Pak Randi. Eh, yang pertemuan ini kan yang saya dengar tadi bagaimana sistematika di dalam eh, judul yang ingin dibahas untuk artikel populer ini. Nah, ini saya ungkapkan judul saya kembali yaitu P5 masih membingungkan. Nah, itu katanya Pak Randi yang sudah menyarankan lebih baik yang ini yang pendek-pendek begitu tapi mananya banyak gitu. Nah, yang sudah saya orek-orek tadi itu adalah yang pertama apa sih itu P5? Nah, itu kerangkanya atau outline-nya, Pak. Terus yang kedua, apa sih latar belakang dari P5 dalam kurikulum Merdeka? Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apakah mungkin ini benar atau ada kaitannya dengan yang kedua? Seperti Bapak Ki Hajar Dewantara itu pernah menyarankan di dalam P5 ini yang sudah ditegaskan itu bukannya hanya kita belajar di dalam kelas itu saja yang harus diutamakan, tapi di luar kelas itu seperti yang berkaitan dengan tempat tinggal kita di masyarakat atau di keluarga kita. Apakah itu bisa nyambung untuk yang ketiganya itu? Ya. Pak Baik. Syarfi. Maaf, nggih, terima kasih banyak penjelasannya. Baru bertemu lagi. Alhamdulillah Bunda, Nggih, Bu nggih. Haja. Karena nggih banyak kegiatan kemarin. Insya Allah sekarang ya saya lanjut terus insya Allah. Banyak Siap kegiatan Bunda. kemarin. Semoga sehat selalu Bunda. Nggih, alhamdulillah, Baik. amin. Bisa langsung saya tanggapi Silahkan Bu Mbak, bisa Mbak langsung Lulu. Nggih. dijawab. Nggih, sila. Oke, Bu Hajah Badailah ini peserta kami yang sangat luar biasa yang sudah saya yakin sudah banyak karyanya
apakah itu artikel populer, jurnal, dan sudah banyak sering saya lihat tulisannya dan sangat rajin gitu ya. Baik, P5 berkaitan tentunya memang yang harus diangkat ataupun yang ditulis adalah sesuatu yang sedang ngetren ataupun sedang dibahas, sedang diperbincangkan, yang up to date gitu ya bahasanya. Nah, khususnya di kurikulum Merdeka kan banyak sekali bagian-bagian yang bisa ditulis, diulas. Bagian tidak perlu yang besar-besar Bapak Ibu, yang poin-poinnya saja. P5 juga kan ada banyak sekali di bagian-bagiannya kan. Ada yang berkaitan dengan akhlak mulia, berkebinekaan, kemudian bernalar kritis, kreatif. Ada banyak yang saya coba untuk baca-baca gitu ya. Nah, andai pun Bapak Ibu mengambil salah satu subnya juga boleh. Nah, kalau Bapak Ibu ambil judul terkait dengan P5 sudah bagus tadi Bapak Ibu. P5 masih membingungkan. Apakah misalkan Bapak Ibu, tapi jangan sampai apa namanya? Jangan hanya sampai uh, tambahkan sedikit frase yang mungkin nanti bisa memberikan satu provokasi lagi gitu ya. P5 masih membingungkan apakah sudah terlaksana gitu kan. Apakah ya itu sebagai kalimat ataupun kata penegasan saja. Apakah memang P5 ini sudah terlaksana dengan baik atau memang hanya sebatas apa gitu. Nah, boleh. Seyogianya judul itu sudah bagus, Bunda, Bu Hajah Badelah, dan kawan-kawan yang lain juga, Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan silahkan, seperti yang saya katakan tadi, di bagian-bagian leher, kemudian isi dan penutupnya, itu juga Bapak Ibu tentunya bisa langsung masuk di P5 itu seperti apa. Di kalimat pembukanya mungkin nanti di situ berkaitan dengan kurikulum merdekanya, kemudian salah satunya adalah P5 yang akan diterapkan di sekolah gitu kan. Kemudian di bagian isinya Bapak Ibu bisa fokus pada inti dari P5 itu seperti apa ya. Ataupun nanti Bapak Ibu yang berkaitan dengan pertanyaannya tadi apakah sudah terlaksana gitu kan, Bapak Ibu bisa tambahkan aplikasinya di kelas ataupun di sekolah, itu bisa ditambahkan ulasannya. Nah, dengan tentunya menambahkan sub-sub judulnya di situ. Boleh sekali dan tentunya itu sangat-sangat menarik dan harus diperbanyak tulisan-tulisan seperti itu agar tidak hanya mungkin dari seminar-seminar ataupun workshop-workshop saja yang ada, tapi dari tulisan-tulisan, dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan oleh Bapak Ibu melalui tulisan, orang-orang ataupun guru dan siswa bisa lebih cepat paham berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu tulis gitu ya. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Sudah dijelaskan, semoga Bapak, mohon maaf, semoga Ibu Hajah Badalah bisa mengerti dan mungkin sudah paham seperti itu. Karena seperti yang disampaikan oleh narasumber kami, mungkin Ibu Hajah Badalah juga sudah sangat sering untuk mengikuti kelas kami dan mungkin sudah ada beberapa karya yang sudah dipublikasikan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu bisa melakukan raise hand dan juga menulis pertanyaannya pada kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah ada judul seperti itu, karena tadi malam sudah dibahas oleh narasumber kami yang pertama, Bapak Randi Pratama Murti Kusuma, sudah dibahas tentang silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menulis judul. Nah, sudah ada beberapa peserta yang sudah menulis judul tadi malam. Nah, dan mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada narasumber terkait bagaimana memulai seperti itu, karena judulnya sudah ada. Nah, mungkin ingin membuat isi dan sebagainya karena tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana penulisan artikel, yaitu yang pertama ada judul, terus leher atau pembuka tulisannya, setelah itu ada isi dan penutup kesimpulan. Sangat simpel Bapak Ibu pembuatan artikel populer ini. Nah, silahkan Bapak Ibu mungkin ingin berdiskusi dengan narasumber yang sudah punya judul nih bagi Bapak Ibu, bisa langsung melakukan raise hand seperti itu. Oke, sedikit Mbak Lulu yang ingin saya sampaikan. Baik, silahkan. Kalau untuk tulisan Bapak Ibu, sebaiknya memang langsung di file.
Kadang-kadang kala kalau hanya sebatas WA ataupun sebatas Bapak Ibu ngetik di sini nanti di status ini ataupun di chat ini nanti akan hilang juga gitu ya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu langsung download template tersebut yang saya kirim di grup. Tadi komen belum bisa terdownload ya. Bapak Ibu, apakah bisa dicek grupnya sekarang? Apakah bisa di-download template-nya? Bisa jawab saya di kolom chatting. Atau Mbak Lulu? Oke, bisa. Pak Dadung? Oke, bisa. Nah, jika sudah bisa Bapak Ibu, jadikan template itu adalah file Bapak Ibu. Nah, file Bapak Ibu kemudian tulis di situ judulnya, taruh identitas Bapak Ibu, foto Bapak Ibu, biar ada lebih greget nanti nulisnya. Kalau hanya sebatas WA kadang nanti juga hilang gitu ya. Oke, itu yang Bapak Ibu bisa lakukan sehingga nanti Bapak Ibu bisa mulai step by step atau tahap demi tahap nulisnya dan nanti bisa dikonsultasikan tentunya, dikonsultasikan di grup dan nanti akan kami buka untuk di mana Bapak Ibu bisa upload untuk seleksi dari penerimaan artikel populer itu yang Bapak Ibu bisa publikasikan di media Radar Edukasi. Lalu yang ada di kolom chatting ini sudah lumayan ada pertanyaan Mbak Lulu? Saya bisa jawab ya. Silahkan Bapak bisa langsung dijawab. Oke. Untuk Nah, ini ada yang tanya biaya. Di beberapa media memang ada yang tentunya yang free ataupun ada juga yang berbayar karena memang dalam satu media itu pasti membutuhkan biaya. Apakah biaya edit untuk editornya ataupun biaya websitenya dan lain sebagainya kan butuh operasional. Kadang-kadang ada beberapa media yang seperti itu. Nah, kami juga ada berbayarnya, ada juga kami kadang membuka fasilitas untuk gratis untuk menerbitkan. Nah, mumpung ada yang gratis, kenapa harus repot untuk berbayar gitu? Silahkan untuk nulis berkarya dan nanti juga ada info yang berbayar juga ada. Rata-rata sekitar 60.000 biaya untuk publikasi di media. Tapi untuk yang 20 yang saya sebutkan tadi itu insya Allah kami akan berikan untuk Bapak Ibu yang gratis. Tapi ada beberapa seleksi gitu ya, seleksi tulisan dan akan kami sampaikan nanti di WA Group. Kemudian jumlah kata dan ilustrasinya silahkan ada tertulis di template, silahkan bisa Bapak Ibu bisa baca seperti yang saya sampaikan tadi 1.000 kata yang terdiri dari kurang lebih 2 lembar A4. Kemudian jika ada ilustrasi gambar itu lebih bagus. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan dengan narasi itu lebih keren, lebih bisa terbaca ataupun dipahami jika ada gambar ataupun ilustrasi. Kadangkala orang itu tertarik melihat gambar dulu. Oh, gambarnya bagus ini, ilustrasinya bagus, baru mereka baca. Ada banyak tipe-tipe pembaca kita. Oleh karena itu lebih lengkap, ada ilustrasi dan narasinya lebih bagus. Kemudian ada Bu Oke, Pak Dadung, mana karya artikel populer dipublikasikan di radaredukasi.com, Bapak Ibu. Silahkan coba untuk diketik di browsernya, itu pasti akan muncul. Kemudian ada dari, bisakah judul saya seperti bullying, perusak karakter pembunuh mimpi? Boleh, sangat boleh, Bapak Ibu. Nah, apalagi kasus-kasus bullying kan sekarang lagi marak-maraknya di kalangan anak-anak kita, di kalangan pelajar kita. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa buat artikel-artikel yang tentunya bisa bernilai manfaat untuk dibaca, untuk menjadi inspirasi ataupun motivasi kepada pembaca kita. Kemudian implementasi kurikulum merdeka dan boleh untuk daerah 3T. Nah, apa kendala-kendala kurikulum merdeka di daerah-daerah 3T? Ataupun teknologi, Bapak Ibu bisa bahas di situ. Ya, Bapak Sumbo, Sande. Nah, silakan Bapak Ibu bisa buat.
Ada banyak judul-judul di sini yang sudah apa namanya disampaikan. Silahkan Bapak Ibu lebih lebih efektif untuk tulis langsung di file template itu agar kami lebih cepat untuk koreksi nantinya. Apakah artikel sudah terbit? Ada dalam bentuk cetaknya? Ada. Jika Bapak Ibu membutuhkan versi cetak, kami juga akan nanti apa namanya coba untuk memberikan yang cetak. Tapi yang kalau kalau belum ada online-nya nggak bisa dicetak dong ya. Baik, artikel populer harus disesuaikan dengan bidangnya. Tentunya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin nulis yang untuk diakui untuk credit point, tentunya ada kaitannya dengan bidang Bapak Ibu. Kalau bidangnya PAUD, ya silahkan kupas tuntas ataupun tulis artikel terkait dengan usia dini. Akan ada banyak sekali sub-sub itemnya. Tentunya itu Bapak Ibu bisa buat agar lebih match dengan keahlian Bapak Ibu. Kemudian untuk judul-judul ini silahkan Bapak Ibu langsung tulis di apa namanya template-nya agar lebih mudah gitu ya. Kemudian ada Bu Rida, izin mohon pencerahan, saya punya pengalaman tahun menulis artikel dipublikasikan di Tribun Kaltim. Dan poinnya tidak sesuai harapan, alasannya karena tidak sesuai dengan latar belakang saya. Oke. Ya itu, seperti yang disampaikan tadi, sesuaikan dengan latar belakang pendidikan Bapak Ibu ataupun mata pelajaran. Mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampuh agar diakui. Kalau enggak ada kaitannya, kadang tim penilai itu nggak mau tahu dia. Nah, usahakan kalau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu tulis yang berkaitan dengan bahasa. Misalkan berkaitan dengan pembelajaran bahasa, kemudian sastra, lalu pendidikan bahasa, ada banyak sekali. Oke, itu Mbak Lulu. Sementara yang ada di kolom chatting. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik kami pada malam hari ini yang sudah bertanya melalui kolom chat. Di sini di Zoom meeting ada Bapak Lili Wahyono yang sudah melakukan raise hand. Silahkan Bapak bisa menghidupkan audionya. Baik, terima kasih. Bisa didengarkan, Iya. Mbak Lulu? Sudah jelas Bapak suaranya, silahkan. Gini, mungkin saya tadi maaf kalau agak lewat ya. Jadi eh, kembali ke depan. Kalau sebetulnya itu saya masih bingung, apakah penulisan artikel populer ini murni sebuah gagasan. Misalnya ini sudah Ya. ada sistem ya, sistem lalu ada trik-trik ataupun poin-poin apa yang bisa untuk melaksanakan gagasan itu, misalnya dalam kurikulum merdeka dan sebagainya. Nah, ataukah bisa misalnya kita ada sistem nih, jadi sistem misalnya kurikulum merdeka, kita membuat pandangan tersendiri terhadap terhadap apa ketentuan atau terhadap ide kurikulum merdeka itu, Ya. atau gimana? Mungkin itu dulu, Pak. Jadi apakah bisa sebuah tanggapan terhadap sebuah sistem ataukah murni misalnya best practice tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, karena kita membahas tentang pendidikan. Mungkin itu, Pak. Baik. Baik, silakan Pak bisa langsung dijawab. Oke, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Randi berkaitan dengan ide ya. Ide, kemudian sekarang ini kita bahas sistematika. Lebih tadi sudah banyak saya sampaikan berkaitan dengan trik ataupun teknik untuk menuangkan gagasan, ide ataupun fakta. Karena di artikel populer itu tidak melulu ataupun tidak hanya sekedar opini ataupun gagasan. Boleh juga Bapak Ibu ungkap fakta di situ. Bapak Ibu gabungkan antara fakta, kemudian gagasan Bapak Ibu. Boleh juga Bapak Ibu beropini di situ. Ataupun hanya semuanya bersifat pemikiran ataupun opini Bapak Ibu. Boleh. Ataupun lebih ketika Bapak Ibu berbicara satu kebijakan, tentunya Bapak Ibu akan muat satu kutipan kebijakan di situ kan. Misalkan undang-undang ataupun terkait dengan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka kan tentunya ada
ada aturan di situ, undang-undangnya ataupun Bapak Ibu ada aturan tersendiri. Nah, itu Bapak Ibu ulas menggunakan gagasan Bapak Ibu sendiri yang dituangkan dalam di situ ada lehernya ataupun kalimat pembuka, kemudian di inti dan di kalimat penutupnya. Silakan bisa dibuka template-nya sehingga Bapak Ibu bisa ada panduan untuk nulis di situ nanti. Nah, sarannya adalah silahkan ditulis dulu. Ditulis dulu apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi ide, apa yang menjadi apa namanya gagasan-gagasan Bapak Ibu yang di kepala ataupun pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, silahkan ditulis di template itu karena dalam naskah itu lebih nyata untuk dikoreksi dan diberikan saran nanti. Ada catatan untuk diberikan saran sehingga tidak hanya sebatas narasi saja ataupun tulisan di kolom chatting ini. Silahkan saya sarankan untuk bisa langsung untuk nulis di template karena akan kami kirimkan nanti untuk formulir untuk apa namanya upload artikel untuk kami untuk baca dan seleksi gitu ya. Itu Pak Lili dan Lili Wahyono. Semoga di sesi ini Bapak Ibu bisa lebih ada idenya ataupun ada tahapan selanjutnya untuk membuat. Kemudian ada di grup ini ataupun di chat ini banyak yang menyampaikan judul. Bagus-bagus semua judulnya. Pembiasaan karakter anak pada sekolah dasar. Sangat bagus sekali. Bu Sumiati, silahkan bisa ditulis ataupun dituangkan dalam template. Dan Ibu Bapak atau Ibu Usel Minus, metode ceramah apa ya? Goodbye, metode ceramah era kurikulum merdeka. Nah, ini agak sedikit tanda kutip provokatif gitu. Apakah kita nggak butuh ngomong lagi ataupun apa namanya kita berretorika di depan siswa di kurikulum merdeka? Nah, ini ada satu gagasan dari Bapak atau Selminus Sando. Silahkan coba ditulis seperti apa gagasannya. Oke, itu dulu. Jika memang tidak ada pertanyaan, silahkan kita lanjutkan untuk menulis. Karena memang pekerjaan kita ini selanjutnya untuk banyak menulis, sehingga silahkan saya sarankan untuk tuangkan di template itu. Baik, Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya dan semoga Bapak Adi Wahyono dapat mengerti apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami pada malam hari ini dan sudah dijelaskan juga bagaimana tips and trik dan bagaimana menulis sistematika dan teknik penulisan artikel populer. Dan tadi malam juga sudah dibahas Bapak Ibu oleh narasumber kami yang pertama, bagaimana konsep dan ide penulisan artikel populer. Dan tadi juga narasumber kami sudah menginformasikan terkait apabila Bapak Ibu mungkin memiliki tulisan, silahkan langsung ditulis seperti itu atau langsung diarsipkan di dokumen Bapak Ibu karena jika ditulis atau hanya ditulis pada status seperti itu bisa hilang dalam waktu 24 jam. Silahkan Bapak Ibu mulai malam ini mungkin bisa dikuatkan niatnya untuk menulis artikel populer karena kami memberikan Bapak Ibu kemudahan untuk publikasi untuk 20 orang secara gratis di Radar Edukasi. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mempublikasikan karya Bapak Ibu. Baik, di sini ada Ibu Hertuida Clara yang bertanya melalui kolom chat. Mungkin Bapak Dr. Muhammad Suhardi bisa langsung menjawabnya. Baik, Bu Hartunida Clara ya. Silahkan Ibu, ada poinnya untuk BKD itu 0,25. Silakan bisa dibuka di rubrik BKD-nya. Itu ada poinnya untuk Radar Edukasi. Ada untuk artikel populer. Itu Pak Lulu. Baik, terima kasih Bapak. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum sempat bertanya, atau mungkin belum terlintas apa yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa bertanya besok di saat grup kami buka. Nah, malam ini mungkin Bapak Ibu bisa menyusun artikel populer yang ingin Bapak Ibu publikasikan, karena tadi saya sudah sedikit membaca di kolom chat, Bapak Ibu sudah banyak judul yang begitu menarik. Nah, apalagi Bapak Ibu bisa menulisnya dan mungkin bisa dipublikasikan, dan itu akan menjadi karya nyata untuk Bapak Ibu. Seperti mutu kami di Guru Cendekia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan.
Baik Bapak Ibu, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, izin untuk sesi kedua ini saya akan menutup. Semoga kegiatan kami dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Namun sebelum itu, saya ingin menginformasikan terkait dokumen dan sertifikat absensi dan yang lainnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena akan kami siapkan. Jadi Bapak Ibu cukup fokus untuk menulis dan membuat artikel populer dan mengikuti diklat dan bisa bertanya kepada narasumber kami apa saja mungkin masih kurang dipahami terkait bagaimana menulis artikel populer. Dan untuk jadwal diklat kita Bapak Ibu, saya informasikan kembali malam ini merupakan malam atau sesi kedua dan merupakan sesi terakhir untuk Zoom meeting kita. Jadi besok pada hari Sabtu dan hari Minggu kami membuka grup untuk diskusi. Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu tersebut dan mungkin Bapak Ibu bisa melakukan publikasi di Radar Edukasi secara gratis seperti itu. Dan mohon maaf mungkin apabila ada salah kata dalam kegiatan kita untuk diskusi Zoom yang pertama dan hari kedua ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom meeting kita pada malam pertama dan sesi kedua ini. Semoga Bapak Ibu dapat memetik hal-hal yang baik yang sudah disampaikan oleh narasumber kami. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah memberikan informasi dan materi yang disampaikan sangat bermanfaat seperti itu. Baik, mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.